Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Dika di Asiknya Belajar Matematika. Oke, kita lanjut ke aplikasi soal ya. Langsung ke aplikasi soal. Misalkan ditanya ya, ada pertanyaan limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 2x plus 1 dibagi dengan x plus 2. Ya, oke. Langkah pertama penyelesaian limit itu langsung tinggal disubstitusi aja gitu. Selama hasilnya tadi ya bukan 0 per 0, maka itu tidak jadi masalah, itu hasilnya. Oke, x mendekati 2 kita masukkan ke fungsinya. Hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x plus 1, jadinya 1 per 4 gitu kan. Ya udah, itu hasilnya. Tidak perlu di apa-apain lagi gitu. Misalkan yang kedua contohnya, limit x mendekati 27 dari akar pangkat 3x ditambah 7 dibagi x min 22. Hasilnya adalah 2. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 2x min 3 dibagi dengan x plus 4. Kita masukkan angka satunya ya. Yang atas 0, yang bawah 5. Berapa 0 dibagi 5 itu? Berapa hasilnya? 0 ya, betul. Jadi 0 dibagi dengan angka berapapun hasilnya adalah 0 gitu ya. Diingat-ingat, 0 dibagi dengan angka berapapun hasilnya adalah 0. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Limit x mendekati min 1 dari x kuadrat plus 2x min 3 dibagi x plus 1. Berapa hasilnya? Yang atas min 4, yang bawah 0. Nah, berapa min 4 dibagi 0? Kalau tadi 0 dibagi min 4 hasilnya 0. 0 dibagi min 4 hasilnya 0. Nah, sekarang dibalik. Berapa min 4 dibagi 0? Berapa hasilnya? Ya, jawabannya adalah tidak terdefinisi kalau kita sedang membahas secara umum ya. Tapi khusus untuk limit, angka berapapun dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Diingat-ingat ya, khusus untuk limit, berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terhingga ya. Nah, ini catatan untuk teman-teman semuanya. Diingat-ingat, 0 dibagi K itu hasilnya adalah 0. K itu sembarang angka ya. Dan K dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga, khusus untuk bab limit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 2x min 3 dibagi x min 1. Berapakah hasilnya? Ternyata 0 per 0. Ini tadi termasuk apa? Bentuk tak tentu. Nah, yang di awal tadi sudah saya singgung ya. Oke. Nah, nanti jika ketemu soal kita substitusi hasilnya 0 per 0, itu belum jawaban dari soal tersebut. Ya, harus kita tentukan dengan salah satu 3 cara penyelesaian. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan perkalian sekawan, atau dengan menggunakan L'Hopital. Tentunya nanti dengan karakter soal masing-masing ya. Bisa yang ada soal yang harus menggunakan faktor ya, ada yang harus menggunakan perkalian sekawan. Oke. Nah, di samping kiri itu ada jenis-jenis bentuk tak tentu. Jadi selain 0 per 0, itu ada 0 dikali tak hingga, 0 dibagi pangkat 0, tak hingga dikurang tak hingga pangkat 0, tak hingga dibagi tak hingga. Nah, itu ya, itu adalah bentuk-bentuk tak tentu. Saya ulangi, kalau ada soal limit, disubstitusi x-nya, hasilnya itu salah satu dari bentuk tak tentu, berarti harus kita faktorkan atau kita kalikan sekawan, atau bisa dengan menggunakan L'Hopital untuk menentukan hasilnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita pahami satu persatu. Ya. Yang pertama, pemfaktoran atau difaktorkan ya. Kita lihat soal yang tadi, limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 2x min 3 dibagi x min 1. Difaktorkan yang atas ya, yang atas itu faktornya jadi x plus 3, x min 1, yang bawah tetap x min 1. Nah,
Ada yang sama faktornya? Ada. Yang sama itu silakan boleh dicoret gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu tanda dari sebuah limit. Cara penyelesaiannya selalu ada yang dicoret gitu ya. Kalau sudah ada yang dicoret, tinggal dimasukkan. Sisanya kan X plus 3 tuh. X yang 1 dimasukin hasilnya sama dengan 4. Nah, itu jawabannya. Gitu ya. Jawabannya adalah 4. Oke, soal yang kedua. X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min X min 6. Ya. Nah, limitnya X mendekati 3. Kalau kita masukkan, disubstitusi, hasilnya 0 per 0. Berarti harus difaktorkan. Yang atas itu jadi X kuadrat min 3 kuadrat. Atau nanti kita sebut selisih kuadrat. Gitu ya. X kuadrat dikurang 3 kuadrat itu namanya selisih kuadrat. Yang bawah tinggal difaktorin. X min 3 dikali X plus 2. Oke? Nah, untuk yang atas atau pembilangnya, jika ada selisih kuadrat, pemfaktorannya sangat mudah sekali. Tinggal X plus 3, X min 3 gitu ya. Yang depan ditambah, yang belakang dikurang. Angkanya X sama 3. Gitu. Oke, nah ada yang sama lagi. Wah, ada yang sama coret X min 3 nya. Sisanya adalah X plus 3, X plus 2 yang bawah. Tinggal dimasukin X nya 3, yang atas 6, yang bawah 5. Gitu ya. Oke, ini dengan cara pemfaktoran. Oke, nah berikutnya nanti setelah ini kita bahas tentang bagaimana kalau kita menggunakan perkalian sekawan dan L'Hopital. Gitu ya. Simak terus videonya di channel Abu Rojas. Terima kasih.